Di lain peristiwa, Surya Utama alias Uya Kuya hadiri sidang untuk terdakwa pelaku penjarahan rumahnya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Uya yang ditemani Astrid istrinya hadir sebagai saksi dalam 2 kali sidang. Ditemui usai duduk di kursi saksi, Uya hanya memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diketahuinya. Di sini sidangnya untuk 5 terdakwa lainnya. Tadi pertama kan 3 ya, ini 5 ya. Iya, yang ambil beberapa barang-barang lagi yang masuk ke penjara rumah saya. Pada kesempatan ini, Uya kembali menyatakan jika dirinya sudah memaafkan para pelaku penjarahan di rumahnya pada kerusuhan Agustus 2025 lalu. Akan tetapi, proses hukum tetap berjalan sebab ia hanya hadir sebagai saksi, bukan pelapor. Itu sebabnya Uya menyerahkan sepenuhnya ke penegak hukum. Yang jelas, ia hanya ingin para pelaku jera dan tak mengulangi perbuatannya. Dimaafin Pak, dari awal juga udah marah juga. Iya. Iya. Saya dari awal udah maafin dong. Iya. Ya saya sih kasihan ya karena mereka masih muda-muda, cuman biar gimana pun kan kita tidak bisa menormalisasi namanya kejahatan atau penjarahan. Ya ini negara hukum, ya di proses hukum tetap harus berjalan. Tapi dari hati saya kecil yang paling dalam, saya memaafkan kok. Tadi keluarga juga datang minta maaf, saya maafkan. Saya dari awal udah maafin kok. Sementara itu, di tengah proses hukum atas kasus perusakan dan penjarahan rumah, diam-diam Astrid istri Uya Kuya mempolisikan penyebar hoaks soal dirinya. Astrid kesal saat foto dirinya menjadi model buruk dari warga negara yang tak menghormati bendera merah putih. Laporan yang berikutnya ya laporan Astrid yang di Polda Metro Jaya ya, yang dia melaporkan orang yang membuat berita hoaks dan memanipulasi data. Nanti coba tanya polisi langsung terlapornya namanya siapa atau bagaimana, yang pasti ini masuk ke istilahnya saya itu kan bukan hanya dicemarkan nama baik, tapi kredibilitas saya sudah tercemar. Saya sudah BAP, saya sudah dipanggil, saya sudah menjadi saksi, saya tinggal lihat ke depannya, tanyakan polisi bagaimana. Si penyebar hoaks dengan nama akun @sukadarman5 dianggap Astrid dan Uya telah memanipulasi data dirinya dan menyebarkannya secara luas. Padahal setelah diteliti, data yang tersebar bukanlah data dirinya. Itu sebabnya Astrid dengan tegas akan memproses pelakunya secara hukum agar mendapatkan hukuman yang setimpal akibat telah merusak citra dan nama baiknya. Karena kan udah naik sidik, harusnya dan pasal yang dikenakan juga bukan hanya UITE tapi juga manipulasi data. Jadi ancaman hukuman bisa di atas 5 tahun. Sesuai hukum, karena jangan ada hal-hal seperti ini lagi, apalagi memprovokasi. Ini kan jelas mereka ingin niatnya memprovokasi. Kabar Audi Marissa bercerai dari Antoni C yang berhembus santer sejak beberapa hari terakhir sepertinya bukan isapan jempol belaka. Selain sudah tidak memposting foto atau video kebersamanya dengan Antoni sejak Oktober lalu, fakta terbaru memperlihatkan Audi melancong sekaligus melakukan perawatan kecantikan di Korea Selatan tanpa ditemani oleh Antoni. Selain tidak ditemani Antoni, fakta lain yang menguatkan kabar perceraiannya adalah tidak terlihatnya cincin kawin yang melekat di jari manis tangan kanan Audi. Mengenai kabar tak sedap yang menerpa rumah tangganya, Audi Marissa belum memberikan tanggapan. Sedangkan Antoni berusaha menutupi. Itu kan masih urusan pribadi saya sendiri ya kan. Kalau hal-hal yang negatif di luar sana mungkin terlalu berlebihan ya. Tapi ini kan urusan keluarga saya sendiri, jadi harusnya saya akan urusin dengan sendiri gitu. Bukan dengan cara untuk saya harus punya statement atau apa. Tapi ini masih urusan keluarga saya sendiri. Audi dan Antoni menikah pada tahun 2020. Tanpa mendapatkan restu dari ibunda Audi, Jenar Marissa. Kini setelah kabar perceraian Audi semakin menguat, ibunda Audi menuliskan caption pada unggahan fotonya bersama Audi yang berbunyi, "Alhamdulillah, insya Allah kita umroh bersama." Dari unggahan itu, netizen jadi semakin yakin setelah cerai dari Antoni C, Audi menjadi mualaf.
Resmi sudah Brisia Jody menjadi istri dari Jonathan Alden dalam prosesi pemberkatan di Gereja Katedral Jakarta kemarin. Dihadiri keluarga dan sahabat terdekat, suasana haru mewarnai momen janji suci Jody dan Alden. Full bahagia lantaran menikah di Gereja Katedral jadi salah satu impian Jody sejak lama. Meski bukan di weekend, namun Jody dan Alden justru bersyukur bahwa menurut hitung-hitungan tanggal Jawa dan Cina, tanggal 3 Desember adalah waktu terbaik keduanya menikah. Ini super happy, finally kita jadi suami istri. Gak nyangka juga sih, tapi kayak ya udah. Semua teman-teman, aku pernah bilang kayak dream wedding aku juga di katedral dan dikasih kesempatan sama Tuhan untuk mengadakan wedding di katedral. Jadi sangat happy-nya tuh udah kayak ini gila banget sih gitu. Dan kebetulan tanggal baik juga kalau dicari. Kita tanggal baik, nikah resepsinya pun tanggal baik, jadi kayak ya udah pas lah gitu. Prosesi berjalan lancar, ternyata Jody kerap nangis dan deg-degan sebelum pemberkatan. Hal ini juga diakui oleh kedua orang tuanya. Tentu saja nangis haru lantaran bahagia. Benarkah untuk menyempurnakan bahagia itu, keduanya tak ingin menunda momongan? Bagaimana pula dengan kesepakatan masing-masing antara karir dan rumah tangga? Dari kemarin sih nangis pas siraman juga, kalau pas sungkeman tuh pasti sedih kan gitu. Maksudnya sedih bahagia sih. Sedih ya, karena tuh selalu ada kata-kata melepaskan, padahal kita kan nggak lepas ya. Terus ada kata-kata jangan lupakan mama papa gitu kan, kalau kamu udah punya pasangan hidup gitu kan, sedih ya. Terus tadi saya nangis juga karena Alden bilang maafin Alden akan berusaha menjaga Jody lebih baik lagi, akan berusaha terus untuk menjadi yang terbaik buat Jody. Oh enggak, aku bisa melakukan keduanya. Jadi aku bisa siap pagi nyiapin dia makan, bisa habis itu bisa kerja sambil ini. Makanya aku udah gak percaya lagi sama orang yang gak punya waktu untuk pasangan. Menurut aku sesibuk apa gitu loh, kayak kalau aku enggak. Yang mengandung, yang repot, yang merasakan adalah cewek, wanita, pasangan. Jadi bebas. Ya mungkin berdua dulu juga nggak apa-apa. Maksudnya sedapatnya kapan aja dikasih, pasti kita bersyukur. Jody sepertinya benar-benar siap mental menjadi istri. Pasangan yang punya rencana bulan madu ke Jepang ini diam-diam justru mempersiapkan rutinitas harian dalam rumah tangga kecil mereka. Gak cuma pengantin dan keluarga pengantin yang bahagia, Lyodra yang hadir ikut bahagia melihat Jody bersanding dengan laki-laki pilihannya. Meski lagi-lagi, Lyodra dicecer soal kapan menyusul Jody dan Alden. Gak ada target, pokoknya semuanya di waktu yang tepat, dan hari ini waktu yang tepat untuk Kak Jody dan Kak Alden. Pasti, namanya juga kan kita juga temenan. Iya, terharu akhirnya Kak Jody menikah. Akhirnya menikah karena emang mereka emang cocok, terus mukanya mirip banget juga kan. Jadi ya seneng lah, finally udah dapat hilalnya gitu. Aku udah belajar Kak, aku udah belajar masak, cari-cari menu-menu sarapan apa aja selama 1 minggu yang sehat, yang enak gitu. Walaupun hasilnya mohon maaf. Yang penting rasa itu nanti, yang penting kan niatnya, effortnya gitu. Jadi kita harus selalu berterima kasih ke pasangan.